intinya sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bersesuaian dengan makalah yang disampaikan oleh ataupun yang dibacakan oleh Pak Imam Lai, seorang ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali, pernah berkata bahwa di dalam hidup ini kita harus mempunyai 4 modal, yang mana 4 modal ini bisa membawa kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama ialah, supaya lebih cepat samping Ustaz, karena orang dekahin agak-agak 10 menit bedari. Yang pertama ialah mengingat pada Allah ketika taat, ataupun mengingat karunia Allah ketika melakukan ketaatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang melakukan ataupun mengerjakan satu hal yang mana hal itu berbentuk ibadah ataupun perbuatan taat, maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa pekerjaan itu murni daripada fadl ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita sembahyang, yakinan kita bahwa salat kita ini adalah kekuatan ataupun karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sembahyang ini. Jadi tujuannya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, supaya ibadah tairi bersih daripada ujub dan riya. Akan tetapi jika di dalam ibadah kita iri, kita utuh iri kerajutan, umpama kita puasa, agak kuat mengakel keraju pihak bisa aku puasa ni mampu. Jadi dalam hal ini timbul ria, ujub, membanggakan diri. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa ujub itu adalah salah satu daripada penyakit batin, yang mana ujub tersebut bisa membuat ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan kita rusak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena jenis ibadah yang kita kerjakan, baik di sedekah, salat, puasa, mengaji, yakin bahwa ini adalah fadl ataupun karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita itu bagus, terbebas daripada penyakit-penyakit batin ataupun penyakit-penyakit hati. Dan yang kedua ialah, di dalam makalah dikatakan ini maksiat. Jadi salah satu yang harus kita kerjakan ialah bertaubat ketika melakukan maksiat. Jadi ini adalah salah satu hal yang wajib kita segerakan ketika kita melakukan maksiat, bertaubat. Jadi kunya cara taubat enda bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika taubatnya itu berhubungan dengan Allah, dosa kepada Allah. Contoh, orang kita sembahyang, berarti dosanya itu berhubungan dengan Allah. Maka cara taubatnya yang pertama, menyesali seluruh pekerjaan ataupun maksiat yang telah kita lakukan, dan kita meminta ampun ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan meninggalkan salat lagi dan membayar ataupun mengqada seluruh kewajiban yang telah kita tinggalkan. Umpama bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mulai kita sembahyang, kita hitung-hitung umur 25 tahun, berarti kita balik umur 17 tahun biasa, berarti 8 tahun karing sembahyang.
maka kita kada si 20 tahun ini. Oh, mungkin agak berat kita mengkada si 20 tahun. Ilut cara. Nah, siap sembahyang luhur kada luhur. Siap sembahyang asar kada asar. Siap sembahyang isya kada isya. Siap sembahyang subuh kada subuh. Ataupun ketika melakukan sunat tahiyatul masjid, wah ini tidak ada subuh. Hingga lama-kelamaan sembahyang yang kita lakukan keadaan apa yang miringi. 20 tahun bapak-bapak ibu-ibu kita salat tanpa kita sadari, 20 tahun salat yang kita tinggal kendai enggo kita lunasi. Cahana gimana? Siap nahan subuh kada salat subuh, siap isya kada salat isya, siap zuhur kada salat zuhur. Jadi apabila kira-kira mudah-mudahan kita yang hadis hendak orang kalak dari sembahyang kata kalak sembahyang. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira sembahyang tempo kita taringkan jadi wirid orang perlu pulang-pulang orang masalah. Masalah. Yang penting assalamualaikum keke walik kada luhur. Kalau ya sembahyang isya keke walik kada isya. Ini sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tanpa kita sadari sembahyang 20 tahun yang kita taringkan ini lama-kelamaan akan bisa kita lunasi ataupun kita bayar. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak-agak 7 menit. 7 menit aimo. Dan apabila dosa tersebut berhubungan dengan manusia, ini cerita. Umpama ibu-ibu, bapak-bapak, masa ibu-ibu, anak-anak gakin, ataupun masa bapak-bapak, masa anak perana, pernah kayu-kayu hadir kita usah. Jadi kita usah ini gue senuan. Lot sendi jambu, lecina, hias, kita amat tanpa kita minta izin galak nasurujene. Jadi dosa yang kita ambil itu ataupun dosa yang kita curi itu, taubatnya harus kita berhubungan dengan si pemilik barang atau pemilik kebun tersebut. Jadi kalau seandainya yang si rasa senuan niri, si rasa wahang ini tonggeluh, minta izin. Kalau ia yang menyuruh wayahi. Karya yang pernah kita ambil masa anak-anak. Umpama waktu laus mengkayu di sini kan zaman mengkayu, mungkin payah dia. Pasti bahan pula ambil itu hendi. Kari-kari sambil udah kumur kita amat ngumbang, apalagi masa sekolah SMP kayu-kayu. Nah, jadi kita wayahin ngumbang kalak yang kita ambil nih. Kalau seandainya kemana orangnya genduh punya cerita, dulu si ahli warisnya, dulu si anaknya. Orang laput anaknya. Kemudian jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat kare-kare wahang yang pernah kita tangkap. Oh masa kumuh 18 tahun pernah kutangku indah. Hargakan wahang yang kita tangku ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Indah, karena apabila hadis dituduh itu kemana lah? Hargakan wahang yang kita tangku ini, sedekahkan ke masjid, berikan pahalana kepada pemilik barang yang kita curi. Umpama masalah kerana musim-musim halu lampu, biasa kita tangkap manuk alak sembelih tengah hari masak sendiri. Manuk yang kita metiri harga manuk. Nah, sedekahkan ke masjid. Enda pahala sedekah manuk yang pernah ditangguh ini. Ini cara taubatnya. Musa berdiri bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apabila dosa enda berhubungan dengan manusia begitu meteratna, berhubungan dengan Allah lain, kita istighfar, Allah Maha Penerima Taubat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, enda umpama lah, pernah kita tangkuh muniri lecina di kita usang, galuh di Tula Ambon, manuk di Kampung Menda, lumah di akhirat, lot pahala yang kita kerajukan. Umpama setelah ini taubatnya kita, kita kerajukan pahala, ibadah, kada segala macam. Pahala yang kita
kita kerajokan iri, kenapa potong usaha manuk iri? Kenapa kamu mesti rasa manuk? Oh ternyata waktu geluh, orang dah kita taubat sebab mati itu. Di akhirat menghitung, di akhirat menghitung. Tetapi hanya taubat. Kalau silasa manuk yang kita tangguh iri, kena amat dosana sehakna manuk, kenapa teman? Cara pembayar lima. Maka supaya hal ini ulang terjadi, kita wayahi dengan karya yang pernah kita amat, karya yang pernah kita curi, yang kita ingat itu terus. Ingat itu terus, pemasaku sekian, mempeaku kulahin galak, wang ikan na, ikan indah gelak na wayahi, dari kumpul na wayahi. Aku niri ku amat ikan bukuanmu, sekian wena, indah pemayahna, dan aku na ahli waris na wayahi, supaya rumah antara kita, waktu milik warang yang kami dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara taubat apabila berhubungan ataupun dosa itu berhubungan dengan manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya ialah bersyukur. Nah, yang harus kita kerjakan bersyukur ketika mendapat nikmat. Nah, jadi cara bersyukurnya ya kita gunakan seluruh nikmat yang letuanta untuk jalan Allah, untuk mencapai hal-hal yang tujuannya iri berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kita pakai Honda, kita gunakan Honda untuk si mendena. Kita pakai ampli, kita gunakan ampli untuk si mendena. Kalau guna ampli si mendena, waktu ceramah kita dipakai. Ulang kita gunakan ampli untuk DJ ataupun untuk karaoke. Maka apabila kita gunakan untuk DJ ataupun untuk karaoke, maka kita si pemilik ampli gelahna orang mensyukuri nikmat ampli. Gimana nikmat-nikmat yang lain? Kita pakai mata, kita dengan galak untuk si mendena. Kita pakai telinga, kita dengar perkataan si mendena. Kita pakai harta, kita gunakan harta untuk si mendena. Ulang sekali-kali harta tairi kita gunakan untuk hal-hal maksiat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita gunakan sesuatu yang kita miliki untuk melakukan maksiat dan gegara sesuatu ini terjadi maksiat ini, maka kita turut andil dalam maksiat ini. Umpama waktu acara halal bihalal, kalak dalam tentakal julun kutanai sumbangan untuk keyboard. Julun kutanai dalam tensuh mungkin itu acara keyboard. Umpama lot kita buka endi 1000. Gegara 1000 bisa mencukupi fasilitas kare-kare yang diperlukan untuk keyboard ini. Gegara 1000 ini bisa ditokohkan peniti sehingga bisa menggeteng langit-langit untuk keyboard. Berarti kita turut andil dalam maksiat ini. Walaupun kita penonton. Nah, makanya lo bisa miro-miro ada lah kelahang lah, cuma kurokon. Tanya mende-mende untuk kare sumbangannya. Kira-kira untuk keyboard mata ini bapak-bapak. Orang mangkulah, orang aku suruh. Cuma intinya ini, apabila kita udah 1000 cituk dia, gegara 1000 ini bisa ditokoh peniti. Yang peniti ini penyebab suksesnya acara maksiat ini. Maka kita yang menyumbangkan 1000 ini turut andil dalam kemaksiatan tersebut, walaupun kita hadir dalam kasihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita lakukan, bersyukur ketika mendapat nikmat. Cara bersyukurnya kita gunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan ialah bersabar ketika mendapat musibah ataupun ujian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karek bentuk musibah yang menimpa kita, yakinkan bahwa ini takdir Allah yang harus kita jalani. Ulang tak pernah kita berkeluh kesah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ulang. Jadi ulama sufi berpendapat bahwa bersabar di atas musibah lebih besar derajat bersyukur di atas musibah. Umpama kita dapat musibah, sabar kita bahwa ini untuk ketentuan Allah. Benar-benar kita mensyukuri musibah ini. Kune kita mensyukuri musibah ini. Alhamdulillah ya Allah untuk musibah hendak. Kemudian hendak mungkin orang kau ya Allah. Nah, contoh umpama kalak nawale di laut. Kumora lekwari harap nasib na Tuhan kuat beralan ini. Tapi kegah lekwari ulen ini, ya Allah si menjikah si macai garis macai terus. Pasti kan hikmah na umpah belen ini. Kumaha dia kita ingat Tuhan. Nah, jadi mensyukuri musibah ini lebih besar derajatnya daripada bersabar di atas musibah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, endamu empat modal endah yang apabila kita terajukan, insya Allah jalan kita akan terang di dalam dunia endah untuk menuju kehidupan akhirat. Tetapi jika kita terajukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh makalah Rai, maka kita akan mendapat judumah kegelapan di dalam menjalani kehidupan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memang lebih dari 15 menit, mungkin aindamu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan lut manfaat nawan terina, khususnya bagi kami sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.